Halo teman-teman warga belajar PKBM Go Digital, selamat datang kembali di kelas IPA paket B. Dan terasa kita sudah masuk di pertemuan minggu ketiga pada semester genap ini. Bersama aku, tutor kalian, ya Saudara Dinanti. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang seru banget. Kita tidak hanya akan belajar teori, tapi kita akan menjadi penjelajah. Topik kita hari ini adalah proyek navigasi magnetik. Tapi sebelum kita mulai proyeknya, yuk kita refresh sedikit ingatan kita. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang gaya magnet, medan magnet bumi, dan keajaiban kutub magnet. Ingat kan, bumi kita ini sebenarnya adalah magnet raksasa. Nah, hari ini kita akan membuktikan teori tersebut secara langsung melalui sebuah eksperimen yang sederhana. Nah, teman-teman, apa aja sih target misi kita minggu ini? Ada 4 poin penting. Yang pertama itu memahami konsep kemagnetan, baik pada alat navigasi modern maupun tradisional. Dan yang kedua, ini yang paling asik nih teman-teman. Kita akan praktek membuat kompas apung dari bahan daur ulang. Yang ketiga itu kita akan belajar menganalisis akurasi navigasi, terutama bagi kalian yang tinggal di wilayah pesisir. Dan yang terakhir, kita akan menumbuhkan nalar kritis teknologi, membandingkan teknologi analog dengan digital. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih kita harus belajar ini? Karena fenomena magnet bumi ini sangat krusial bagi kehidupan kita. Lihat di slide ini, migrasi hewan seperti penyu dan burung laut menggunakan medan magnet bumi sebagai GPS alami mereka agar tidak tersesat di lautan yang luas. Kemudian, pelaut tradisional kita di zaman dahulu juga mengandalkan kompas magnetik sebelum adanya satelit. Dan sadar nggak, di dalam HP pintar kita ada sensor magnetometer yang cara kerjanya meniru prinsip kompas pada fitur Maps. Nah, ini fakta menarik nih teman-teman, yang sering orang salah paham. Tahu nggak kalian, kalau arah utara di peta atau utara geografis itu tidak sama persis dengan arah utara yang ditunjuk oleh kompas atau utara magnetik. Ada selisih sudut yang disebut sudut deklinasi, besarnya sekitar 11,5 derajat. Jadi, jarum kompas itu sebenarnya sedikit bergeser dari kutub utara bumi yang sesungguhnya. Pengetahuan ini penting banget buat koreksi arah navigasi laut agar kapal tidak nyasar. Oke, cukup teorinya. Sekarang saatnya kita beraksi. Proyek utama kita hari ini adalah membuat kompas apung sederhana menggunakan bahan di sekitar kita. Kita akan membuktikan bahwa dengan benda sederhana kita bisa mendeteksi medan magnet raksasa milik bumi. Nah, teman-teman bisa kalian siapkan alat tempur kalian sendiri di rumah. Jadi bahannya ini gampang banget, bisa kalian cari juga di rumah kalian sendiri. Yang pertama itu jarum jahit. Nah, ini akan menjadi indikator utama kita untuk memulai percobaan kita ini. Yang kedua itu magnet bekas, bisa dari bekas speaker rusak atau mainan di kulkas. Ini untuk memberi kekuatan magnet pada jarum itu sendiri. Kemudian gabus atau styrofoam, potong kecil-kecil saja, fungsinya sebagai pelampung agar jarum tidak tenggelam. Dan terakhir, wadah berisi air yang tenang. Air ini penting untuk menghilangkan gesekan. Lantas, bagaimana sih langkah kerjanya? Ikuti 4 langkah ini ya. Yang pertama, magnetisasi. Gosokkan jarum jahit ke magnet. Ingat kuncinya, gosok satu arah atau searah, jangan dibolak-balik ya. Lakukan sekitar 30-50 kali agar atom magnetnya teratur. Kemudian kita masuk ke perakitan. Tusukkan atau tempelkan jarum yang sudah digosok tadi ke atas gabus secara horizontal. Kemudian pengapungan, letakkan pelan-pelan di atas air, pastikan pengapung bebas dan tidak menyentuh dinding wadah. Yang terakhir yaitu kalibrasi. Kalian tunggu sebentar, kemudian jarumnya akan berputar perlahan mencari arah utara dan selatan. Nah, setelah jarumnya diam dan menunjukkan satu arah, saatnya kita menguji akurasinya nih teman-teman. Coba bandingkan arah yang ditunjuk jarum buatan kalian dengan aplikasi kompas di HP kalian masing-masing. Nah, khusus untuk kalian di wilayah pesisir, coba cek
apakah akurasinya tinggi? Tips yang penting yaitu jauhkan benda logam lainnya seperti gunting atau HP dari kompas yang sudah kalian bikin ya. Nah, karena itu bisa mengganggu arah jarum kompas itu sendiri. Nah, pasti setelah kalian mencoba, kalian bertanya-tanya, kok bisa ya jarum biasa menjadi kompas? Jawabannya ada di sini. Yang pertama itu adanya induksi. Karena saat digosok, jarum besi tertular sifat magnet. Domain magnetik di dalamnya menjadi searah. Kemudian adanya minimal gesekan. Air membuat jarum bisa berputar bebas tanpa hambatan gesekan seperti kalau ditaruh di meja. Dan yang terakhir yaitu adanya interaksi medan. Kutub utara jarum akan tarik-menarik dengan kutub selatan magnet bumi yang letaknya di dekat kutub utara geografis. Makanya dia selalu menunjuk ke arah utara. Nah, sebelum kita tutup, aku mau kasih wawasan tambahan nih. Di eksperimen tadi, kita membuat magnet dengan cara menggosok. Tapi, tahu nggak kalian kalau itu bukan satu-satunya cara? Coba perhatikan grafik di slide ini. Ada 3 mode utama pembuatan magnet dengan tingkat kekuatannya masing-masing. Yang pertama yaitu induksi jarak. Nah, ini kalau kita cuma mendekatkan magnet ke besi tanpa menyentuh, sifat magnetnya paling lemah atau paling cepat hilang. Dan yang kedua yaitu gosokan searah. Ini adalah metode yang tadi kita pakai. Hasilnya lumayan kuat untuk eksperimen sederhana, asalkan gosokannya sabar dan searah ya. Dan yang terakhir ada elektromagnetik. Nah, ini yang juaranya nih. Menggunakan lilitan kawat dan baterai. Ini yang dipakai di alat berat pengangkat besi. Mungkin di proyek semester ke depan kita akan coba buat ini. Nah, oke, teman-teman warga belajar. Sekarang giliran kalian. Apakah kompas apung kalian bikin tadi berhasil dan menunjuk arah utara dengan tepat? Atau malah berputar-putar tidak mau diam? Nah, jangan ragu untuk bertanya ya. Biasanya tantangan terbesar ada di angin atau benda logam di sekitar mangkuk yang kalian gunakan. Jadi, sekian dari saya Saudara Dinanti, Tutor IPA Paket B PKBM Go Digital, pamit undur diri, selamat mencoba proyek navigasi magnetik ini di rumah, dan jadilah penjelajah sains yang kritis. Sampai jumpa!